Halo sahabat podcast, sebelum kita memulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dava Pramahardika. Saat ini saya duduk di bangku SMA kelas 10 dan lebih tepatnya saya bersekolah di SMA Kolose de Brito. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempodcastkan tentang koperasi, mengenai sejarah, fungsi, tujuan, prinsip, dan jenisnya. Sebelum kita memasuki ke sejarah koperasi, mari kita melihat pengertian koperasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu koperasi itu diambil dari bahasa Inggris loh, yakni cooperation. Nah, kalian sudah tahu kan arti cooperation itu apa? Yap, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kerjasama. Dan menurut UU Undang-Undang, UU itu undang-undang ya, nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Nah, sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Nah, itulah salah satu sebab mengapa koperasi saat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalian tahu nggak sih pada tahun 2019, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota koperasi yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang. Besar sekali bukan? Setelah kita melihat pengertian koperasi, kita masuk ke sejarah koperasi. Nah, sejarah koperasi ini mencatat bahwa koperasi itu dimulai pada abad pertengahan 18 dan awal abad 19 loh. Pada abad-abad itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberty, equality, fraternity, yaitu kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Kalian pasti bertanya, kenapa demikian? Nah, mari kita jelas dan perhatikan. Liberty atau kebebasan yang dirasakan oleh mereka yang dimiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Lalu sementara egalit dan fraternity atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik modal besar gitu. Kalian mau tahu nggak koperasi pertama kali dibentuk itu di mana dan tahun berapa? Baiklah. Nah, koperasi itu pertama itu dibuat di negara Inggris, lebih tepatnya di kota Rochdale. Yes. Nah, di kota Rochdale ini koperasi pertama dibentuk, yaitu pada tahun 1844 atau di pertengahan abad 18. Lalu didirikan oleh 28 anggota. Koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usahanya. Koperasi pertama di dunia ini juga membuat pedoman kerja loh dan standar operational procedure atau SOP. Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya terbentuklah Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Pada awalnya, mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak loh. Namun, mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut. Mau tahu nggak prinsip-prinsipnya itu apa aja? Nah, di prinsip koperasi awal ini ada 8 prinsip yang mereka buat loh. Yaitu yang pertama adalah keanggotaan yang sifatnya terbuka. Yang kedua, pengawasan yang sifatnya demokratis. Yang ketiga, bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. Yang keempat, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi.
Yang kelima, penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayarannya harus tunai. Yang keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Lalu yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan yang rusak, palsu, atau KW. Yang kedelapan, anggota menerima edukasi secara kesinambungan. Nah, itu tadi prinsip-prinsip yang dibuat oleh orang-orang koperasi pada awal mulanya. Nah, prinsip-prinsip itulah yang menjadikan koperasi Rockdale sukses dan maju. Karena prinsip-prinsip ini berhasil dan sukses, akhirnya prinsip ini menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, itu tadi pengertian koperasi pertama ya di dunia. Nah, sekarang kita masuk di perkembangan koperasi di Indonesia, teman-teman. Wih, ini semakin menarik ya koperasi ini. Nah, pada awal mulanya koperasi Indonesia itu dibangun pada penjajahan, di zaman penjajahan itu loh. Lalu banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan. Ya kalian tahu sendirilah waktu zaman penjajahan itu seperti apa. Lalu di Indonesia itu mulai dari monopoli, penjajah, dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan penjajah. Lalu tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir hingga kerja paksa atau kerja rodi. Nah, pada tahun 1896, Arya Wiryatmaja yang saat itu menjadi Patih Purwokerto tergerak untuk mendirikan koperasi kredit di Indonesia. Koperasi tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit, teman-teman. Lalu kemudian pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam atau SDI yang dipimpin oleh Samsudin dan Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada atau wasarda. KUD fasilitas tersebut digaungkan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan kemudian kepada pedagang asing. Namun demikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau SDI, dan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Dr. Muhammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi ini, teman-teman. Lalu berbagai upayanya untuk dilakukan untuk memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya koperasi ini yang berdiri di Indonesia. Atas jasa beliau dalam memperjuangkan koperasi ini, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia seperti yang kita kenal sampai saat ini. Nah, lalu mengapa sih koperasi berjaya di Indonesia? Kalian tahu nggak kenapa Indonesia itu berjaya di Indonesia? Masyarakat kita itu menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Itulah salah satu penyebab koperasi berjaya di Indonesia. Itu tadi pengertian mengapa koperasi berjaya di Indonesia. Dan kita sekarang masuk nih ke fungsi koperasi. Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Kita masuk ke fungsi-fungsi tentang koperasi ini. Nah, di fungsi koperasi ini saya menemukan 4 fungsi ya, yaitu membangun dan mengembangkan, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, yang pertama itu membangun dan mengembangkan. Fungsi pertama ini yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan nasional, sosial, dan ekonomi rakyat. Lalu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Fungsi kedua ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Lalu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan.
Fungsi ketiga ini memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokogurunya. Lalu yang terakhir yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Fungsi keempat ini yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, selain fungsi ini kalian tahu nggak sih tujuan koperasi itu apa? Pasti nggak tahu ya. Dan mungkin kalian diedukasi koperasi itu untuk membeli barang-barang yang seperti penggaris dan lain-lain. Ya itu termasuk koperasi sekolah ya teman-teman. Nanti kita bahas di macam-macam koperasi. Nah, kita masuk dulu di tujuan koperasi nih. Tujuan koperasi itu ada 7, yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, lalu membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau, dan yang terakhir memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Lalu ada juga loh dasar-dasar hukum koperasi, yaitu ada 10 yang terterang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994, Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1994, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995, Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 1998, Kapmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004, Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, Permen Koperasi UKM Nomor 15 Tahun 2015, lalu ada Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018, dan Kapmen Nomor 22 Tahun 2020. Ini nih yang baru nih, yaitu tentang tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita masuk ke jenis-jenis koperasi yang tadi saya bahas nih, yaitu ada 2, koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang koperasi primer dulu ya teman-teman. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang atau seseorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Lalu ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Jadi anggota koperasi mendirikan koperasi ya teman-teman. Setelah kita mengenal beberapa jenis-jenis koperasi, kita akan mengenali jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama itu adalah koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Lalu ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggotanya. Lalu ada koperasi jasa, ya tentu saja sebagai mana namanya, yaitu koperasi jasa, itu koperasi yang menyediakan jasa ya. Tapi kecuali jasa simpan pinjam gitu. Lalu yang keempat itu ada koperasi simpan pinjam. Nah ini tadi, ini khusus koperasi simpan pinjam yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaganya. Lalu apa sih keuntungannya menjadi anggota koperasi itu? Kalian juga bertanya-tanya nggak? Aku tuh masuk koperasi nih, tapi apa sih keuntunganku masuk ke menjadi anggota koperasi ini? Gitu. Nah di sini ada 4 nih yang aku temuin. 1. Anggota koperasi berhak mendapatkan pembagian sisa hasil usaha atau HSH-nya. Besarnya bagi hasil yang didapatkan berdasarkan jumlah modal yang ditanam dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh koperasi.
Lalu yang kedua itu anggota dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan beli di luar koperasi. Lalu yang ketiga, bagi anggota yang dapat meminjam dana kepada koperasi baik secara sistem konvensional berbunga ataupun bagi hasil sistem syariah. Lalu yang keempat, itu anggota bisa mendapatkan pelatihan entrepreneur dan memperluas jaringan bisnis. Dengan demikian, Anda bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, koperasi sekolah itu mungkin saja termasuk ke koperasi konsumen, yaitu menyediakan barang-barang untuk kebutuhan anggota. Nah, anggotanya itu siapa? Yaitu siswa-siswi yang berada di sekolah tersebut. Baiklah teman-teman dan sobat podcast, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini mengenai koperasi, dan semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian dan bisa untuk memberikan ilmu tambahan kepada kalian mengenai koperasi yang berada di dunia maupun di Indonesia. Saya Yohanes Davo Pramahardika, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih.